Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 29. Pertanggungjawaban kehamilan. Brooke. Badannya terguncang hebat, hingga sedikit terhuyung ke belakang, disusul dekapan erat seorang wanita, yang tak lain dan tak bukan adalah tunangannya, Monica. "Aku tahu kamu pasti datang, sayang," ucapnya bersemangat. Albert terperanjat. Ia mematung sejenak menormalkan kembali rasa keterkejutannya. Lalu, beralih menatap tajam, dan mencoba melepaskan dekapan Monica dengan kacau. Tak berbeda dengan Albert, Ardin dan mamanya Albert, ikut melebarkan mata mereka, apa yang sebenarnya Albert akan tunjukkan. Sebuah keromantisan. Wanita itu berdiri di depan tiga orang tersebut, ia sedikit memalingkan wajah, malu, karena sekarang ia sedang memakai kemeja yang terlihat kebesaran. Tanpa memakai beyah, bahkan si buah imut sengaja sedikit diekspos. Ada om dan tante juga. Sapa Monica, tangannya terulur, tetapi segera ditepis oleh lelaki itu. "Jangan bermain drama di depanku, mana lelaki itu?" ucap Albert tajam. Harusnya mereka menggerebek Monica, harusnya mereka sedang menyaksikan kelakuan bejat wanita sundal ini. "Lelaki siapa yang kamu maksud?" Kening itu mengernyit bingung, tatapan so polos yang kerap ia tunjukkan di depan publik, sedang ia mainkan dengan baik. "Jangan harap Daniel akan berpihak padamu, Albert." Albert tak peduli pada jawaban Monica. Dengan cepat kakinya melangkah masuk ke dalam untuk mencari keberadaan Daniel. Lelaki itu sudah sepakat dengannya untuk membongkar kebusukan Monica. Tetapi kenapa malah dia tidak ada di sini? Albert masuk ke dalam kamar, mengecek ke seluruh penjuru, tak terkecuali kamar mandi, dan juga lemari pakaian wanita itu, takut-takut Daniel bersembunyi di sana. "Sid, di mana lelaki itu? Sayang, kamu cari siapa?" Monica, sang mama dan juga Ardin mengikuti langkah Albert. Namun kedua orang parubaya itu hanya menonton, sajian yang entah seperti apa ini judulnya. Monica kembali mendekap erat Albert yang akan mengecek ke arah dapur, kali ini Albert sedikit mendorong Monica, hingga wanita itu tersungkur ke lantai. "Ai, apa yang kamu lakukan?" Suara itu adalah suara ibunya, walau bagaimanapun Monica tetaplah seorang wanita. Sang mama membantu Monica yang terlihat meringis untuk bangkit. "Ma, aku yakin dia menyembunyikannya," ucap Albert menggebu. "Apa kamu mencari orang suruhanmu, Al?" tanya Monica tiba-tiba, semua mata langsung menghunus ke arah Albert. Monica tersenyum tipis ke arah ibunya Albert yang memegangi lengannya. Ia mengangguk, meyakinkan bahwa ia baik-baik saja. "Aku sudah mengusirnya, Al. Aku tahu itu orang suruhanmu, yang sengaja kamu kirim untuk menjebakku. Kamu mau lari dari tanggung jawabmu, bukan?" Monica bertanya dengan mata yang terlihat memerah dan hampir menangis. "Tanggung jawab apa yang kau maksud?" cetus Albert seraya menunjuk Monica dengan jarinya. "Ternyata memang benar. Kamu hanya ingin memanfaatkan diriku. Kamu tidak mau mempertanggungjawabkannya karena kamu tidak mencintaiku. Alasan yang kamu pakai selalu itu dan itu." Monica mulai beralibi, sebisa mungkin ia akan menarik simpati orang tua Albert. Akan ia pastikan, lelaki itu tidak akan menang melawan dirinya. "Hentikan omong kosongmu, Monica," pekik Albert dengan bola mata yang nyaris loncat dari tempatnya. Nafasnya memburu, menahan geram-geram di hati mendengar ucapan tunangannya. Sedangkan sang ibu dan Ardin hanya bergeming, wanita parubaya itu hanya sesekali memegangi dadanya yang terasa sesak. Dalam hati ia tidak ingin membenarkan ucapan Monica, tetapi melihat kemeja yang dipakai wanita itu, ia jelas tahu, itu adalah milik putranya, ia sendiri yang memilihnya untuk Albert. Tiba-tiba Monica berjalan ke arah meja nakas, mengambil sesuatu, namun kini dirinya menghadap ke kedua orang tua Albert, bukan lagi pada lelaki itu.
Ini pengaman yang sering Albert gunakan saat bersama Monica. Kalau Om dan Tante tidak percaya, kalian bisa cek sidik jarinya, ada sidik jari Albert di sana. Jelas Monica dengan mata yang berkaca-kaca, ia melirik Albert tanpa takut, dalam hatinya ia menyeringai, tidak sia-sia sore itu ia menyelinap masuk ke apartemen Albert, ia justru menemukan sesuatu yang menarik, sesuatu yang bisa menjerat lelaki itu dalam permainannya. "Pa," sela Albert. Tante pasti juga tahu kan kemeja siapa yang Monica pakai? Ini baju kemeja Albert yang dia tinggalkan di apartemen Monica setelah kita bercinta, tapi sayangnya dia hanya ingin kenikmatan itu, ia tidak pernah mau mengatakan sejujurnya kalau... "Diam kau." Tangan Albert terkepal kuat. "Kau yang diam." Tiba-tiba Ardin buka suara. Ia sudah tidak tahan, melihat keduanya terus bertengkar. "Pulang, dan jelaskan semuanya pada Papa." Cila membuka pintu apartemen Albert dengan cepat. Ingin segera menemui lelaki itu. Saat pintu kamar Albert terbuka, hal pertama yang Cila lihat adalah kamar yang terlihat seperti kapal pecah. Serpihan botol minuman ada di mana-mana, tak lupa puntung rokok yang entah jumlahnya sudah ada berapa, dan semua benda yang tidak ada di tempat asalnya. Dan satu pusat perhatiannya adalah lelakinya yang terlihat berantakan di ujung sana. Lelaki itu terduduk dengan kaki yang berlipat, dan kepala yang menunduk dalam. Menyadari kehadiran gadis kecilnya, Albert terlihat mendongak, menatap gadis berponi itu dengan senyum yang menyakitkan. Albert bangkit, lalu merengkuh pinggang ramping itu, tak lupa Rivier Ranum yang kerap menjadi semangatnya, ia kecup berulang kali lalu ia perdalam secara pelan. Cila menyadari, ada yang tidak beres dengan Albert, kenapa terlihat sangat kacau begini, bahkan terdengar sedikit isak dari lelaki itu. "Sayang, apa kakak habis minum sesuatu?" Tanya Cila dengan polos, baru kali pertama, ia merasakan bau aneh ini menyengat dari dalam mulut Albert. "Aku meminumnya sedikit," balas Albert sayu, ia kembali melingkarkan tangannya di pinggang Cila, sedangkan kepalanya menyandar di bahu gadis cantik itu. Entahlah, untuk saat ini, berdua dengan Cila adalah hal yang paling menenangkan baginya. Tak ingin mendebatkan itu, Cila lebih memilih bertanya tentang masalah yang sedang menerpa lelakinya. "Apa ada masalah?" tanyanya mengelus sayang kepala Albert. Cila ingin melerai, tetapi Albert enggan, sekali lagi ia mengeratkan dekapannya pada Cila, menghirup dalam aroma yang tidak akan pernah ada duanya. "Ayolah, ceritakan pada Cila apa masalah kakak," pinta Cila dengan lembut. Entah seperti apa penyelesaiannya, mau tidak mau Albert memang harus menceritakan semuanya pada Cila, karena ini semua menyangkut nasib mereka bertiga. Albert, Cila dan juga Monica. Setelah merasa cukup berdekapan, Albert menarik Cila untuk duduk di tempat tidur, sedangkan ia bersimpuh di depan gadis itu. Membuat perasaan Cila merasa tidak enak, sepertinya apa yang akan Albert bicarakan bukan sesuatu yang menyenangkan. Albert menggenggam tangan gadis itu. "Cila, kau masih mau kan tinggal di sisiku?" Satu pertanyaan Albert berikan dengan ragu, dan mulut yang terlihat bergetar. Pelan, Cila mengangguk tanpa ragu, bukankah memang itu yang ia inginkan selama ini? Tinggal di sisi orang yang ia cintai. Sebelum kembali bicara, Albert meneguk salivanya berkali-kali, untuk meyakinkan diri. "Aku sudah menyerahkan semua bukti itu pada Papa, tapi..." Terjeda, Albert menarik nafas dan membuangnya pelan. "Tapi Papa tidak percaya padaku Cila, bahkan Daniel dan Monica sengaja menjebakku, hingga aku harus menikahi dia secepatnya." Terisak, untuk pertama kalinya lelaki angkuh itu menangis di depan seorang wanita. Ia lemah, begitulah jika ia harus menyimpulkan semuanya. Dan inilah luka yang ia maksud, luka yang ternyata ia toreh tanpa sengaja untuk Cila,
gadis kecilnya. Sama halnya dengan Albert, air mata Cila justru sudah menderas tanpa henti. Kenapa seperti ini? Apa ini adalah akhir dari usahanya untuk mendapatkan Albert? Melihat Cila yang menangis semakin membuat Albert tersiksa, ternyata tidak mudah meruntuhkan dinding keegoisan ayahnya. Sampai saat ini, Ardin tetaplah Ardin, sang pembuat takdir bagi kehidupan Albert. Albert bangkit, duduk di samping sang gadis, tangannya terulur untuk mengusap bulir-bulir bening itu dengan sayang. Kedua pipi Cila ditangkup, netra mereka saling menatap dan mengunci dalam, menyelami arti kehadiran masing-masing. Apa kakak mengatakan hubungan kita pada Papa Albert? Tanya Cila menahan gemetar di dadanya, hatinya meringis sakit. Albert mengangguk. Aku mengatakannya, tetapi Papa lagi-lagi tidak percaya padaku. Aku malah disebut sebagai orang aneh, karena membawa namamu dalam masalah ini. Aku harus apa Cila? Aku harus apa? Pecah. Tangis Cila menggelegar memenuhi ruangan sunyi itu. Albert langsung menarik badan mungil itu untuk didekapnya erat. Sakit. Ini benar-benar sakit. Ribuan tombak seakan sedang menghujam jantungnya. Jantung yang senantiasa berdetak kencang saat ia bersama Albert, dan hari ini, sepertinya ia harus menghentikan semua keanehannya. Inikah luka yang lelaki itu bicarakan? Haruskah ia merasa bahwa ia baik-baik saja, karena ia pernah mengatakan, asal Albert mencobanya, terluka pun ia tidak akan masalah. Dan sekarang, cobaannya bukan pada perasaan lelaki itu, tapi kepercayaan orang tua Albert. Ia pun merasa tidak sanggup untuk melawannya. Kalau begitu, menikahlah dengannya, putus Cila akhirnya. Tidak, aku akan mencari cara lain, aku akan memperjuangkan kamu Cila, apapun resikonya, aku akan memperjuangkan kamu, kau bilang akan tetap berada di sisiku, maka buktikanlah sekarang, balas Albert cepat, sedari tadi ia tidak berpikir untuk memenuhi permintaan Ardian. Ia ingin bersama gadisnya, sekali ini, ia benar-benar akan menentang ayahnya, tidak ada kata setengah-setengah. Tapi bagaimana caranya Kak? Tanya Cila, tangis itu sedikit mereda hanya karena ucapan Albert yang akan memperjuangkan dirinya. Semua ungkapan itu, bagai alunan lagu cinta. Ide aneh, ya seaneh itu Albert sampai memikirkannya. Demi bisa bersama dengan sang gadis, ia akan melakukannya. Kita kawin lari saja, bagaimana? Ucap Albert yakin. Seketika bola mata Cila melebar, salivanya tercekat dan otaknya mulai mencerna ucapan Albert. Kawin lari. Sesuatu yang tabu, yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Dan itu semua terlontar dari mulut Albert. Apa itu artinya kita menikah sambil berlari-lari? Tanyanya polos dengan mata yang memerah. Mendengar pertanyaan Cila, Albert terkekeh kecil, merasa lucu, mencairkan suasana haru di antara keduanya. Sebelum menjawab Albert mengelap sisa-sisa tangis Cila. Bukan sayang, kita pergi dari kota ini, lalu menikah. Balasnya. Lalu bagaimana dengan orang tua kita, dan siapa yang akan mengurus perusahaan kakak? Kita pergi bukan tidak untuk kembali, setelah kita punya anak, kita pulang. Untuk perusahaan aku sudah tidak peduli lagi, Papa tidak percaya padaku, jadi untuk apa aku mengurus perusahaannya? Tapi Kak, ini jalan satu-satunya Cila, jika kau tidak menginginkannya, aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Melihat Albert yang seserius itu dengan ucapannya, membuat dinding itu runtuh, Cila seperti terhipnotis, dengan sendirinya ia mengangguk diiringi senyum. Senyum yang langsung menular ke diri Albert. Lelaki itu mengikis jarak, lalu mengecup kening itu cukup lama. Besok aku akan menjemputmu, setelah ini kita akan bahagia. Flashback on. Beberapa jam di apartemen Monica sebelum Albert dan kedua orang tuanya datang. Ah, Mai Daniel jangan tembak dalam.
Ucap Monica sembari menciptakan suara merdunya, inti dari itu akan segera mereka dapatkan. Dan akhirnya, tap tap tap, akhirnya santan putih itu berhasil mendarat dengan sempurna di atas peyut Monica. Wanita itu menghirup nafasnya pendek-pendek, mencoba menormalkan aliran darahnya yang baru saja mendapat sengatan karena pelepasan. Kemudian, dua orang yang belum memakai apa-apa itu, berganti duduk di meja dapur, mengaliri tenggorokan mereka yang terasa kering, dengan air dingin. Jadi dia yang memintamu datang ke sini? Tanya Monica. Ia meletakkan gelas itu di atas meja, beralih menatap Daniel yang sedang memakan satu buah apel. Dia akan menjebakmu, baby. Balas Daniel, membuat senyum sinis di wajah Monica muncul. Dan kau menyetujuinya. Daniel mengunyah apel itu, tetapi tak langsung ditelannya. Ia justru merampas si buah imut Monica. Monica tidak menolak sama sekali. Baginya Daniel selalu mengajarkan sesuatu yang baru, dan itu menyenangkan. Daniel tersenyum miring. Tentu saja, dia akan datang dengan orang tuanya saat kita bercinta. Cih, apa dia ingin melihat milikmu yang buasar ini? Remeh Monica, dengan tatapan meledek. Daniel terkekeh mendengarnya. Mungkin saja, tapi akan aku pastikan dia yang akan terjebak dengan permainannya sendiri. Ucap Daniel yakin. Apa? Kamu punya rencana? Apa? Daniel merapatkan dirinya, lalu berbisik di telinga Monica. Akan ku beritahu, setelah kita menghabiskan satu kali putaran di atas meja. Flashback off. Sinar matahari menjadi bukti bahwa pagi telah menyapa penduduk bumi. Hari itu, Cila sudah menyiapkan segala keperluannya untuk pergi dengan sang pacar. Ia hanya membawa seperlunya saja, berkas-berkas yang sekiranya penting, dan dia butuhkan untuk mengurus pernikahannya dengan Albert. Maafin Cila. Diletakkannya surat itu di atas meja belajarnya. La dan Albert sudah sepakat bahwa mereka akan pergi setelah Pram dan Sarah berangkat bekerja, dan waktunya hanya 30 menit lagi. Biina, sang asisten rumah tangga, diminta memanggil anak majikannya untuk sarapan. Dengan menapaki anak tangga, Biina sampai di kamar Cila. Sedangkan si empunya kamar sedang kembali merasakan mual. Ya, sejak hari itu hingga hari ini, ia selalu begini. Ia merasa dirinya baik-baik saja, hanya rasa mual itu kadang menyerang tiba-tiba. Namun, ia tidak pernah bercerita pada siapa-siapa. Tok, tok, tok. Suara ketukan di pintu tak Cila hiraukan. Ia terus memuntahkan apa saja yang ditelannya, hingga cairan kekuningan yang terasa pahit itu menyetak di ujung tenggorokannya. Nona, saatnya sarapan. Ucap Biina untuk kesekian kali, namun tetap tidak ada sahutan apapun. Sudah biasa keluar masuk di kamar Cila, akhirnya wanita parubaya itu memutuskan untuk mengecek keadaan sang nona. Dilihatnya pintu kamar mandi terbuka, dan untuk kesekian kalinya, wanita itu menyaksikan anak majikannya muntah-muntah. Ia sedikit curiga. Terlebih gadis itu beberapa kali menitip mangga muda saat dirinya ke pasar, atau hanya sekedar meminta satpam rumah, untuk membeli rujak buah. Dan masih banyak keanehan lagi yang membuat Biina curiga. Cila memegangi perutnya, lalu mencuci mulut saat ia merasa sedikit lega. Dan saat dirinya berbalik, Cila dibuat terkejut, karena asisten rumah tangganya sudah berdiri di sana. Biina, bikin Cila kaget aja, cetusnya seraya memegangi dade. Non maaf, dari tadi saya sudah ngetok pintu, tapi Nona nggak jawab-jawab. Terang Ina tidak enakan, melihat Cila sedikit memasang wajah kesal. Nggak apa-apa Bi, sarapan udah siap ya. Nona sudah ditunggu Nyonya sama Tuan di meja makan. Cila mengembangkan senyum,
jari jempol dan jari telunjuknya membentuk huruf O. Oke. Lalu lekas turun ke bawah. Cila baru saja ikut bergabung di meja makan bersama ayah dan ibunya. Ia langsung disapa oleh Pram dan juga Sarah dengan wajah cerah. "Kamu sudah rapi pagi-pagi begini, mau kemana?" tanya Sarah. Mulutnya berbicara, tetapi tangannya sibuk melayani sang suami. Cila berkedip manja, "Iya Ma." Lagi, rasa mual itu kembali menyerang saat ia terus menghirup aroma nasi yang begitu menusuk. Ia langsung menutup mulutnya, dan ngacir ke arah wastafel. Pram dan juga Sarah saling pandang, menatap punggung mungil Cila yang sedang berusaha memuntahkan sesuatu yang ada dalam perutnya sambil menepuk-nepuk tengkuk. Bi Ina semakin yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan Cila. Gadis berponi tersebut tidak mungkin hanya mengalami sakit biasa. Akhirnya dengan mengumpulkan keberanian, Bi Ina mendekat ke arah kedua majikannya. "Nyonya, Tuan," panggilnya lalu menunduk. Sarah yang ingin menghampiri Cila, jadi urung, mendengar pembantunya memanggil. "Ada apa Ina?" "Itu suara Pram?" Ia lebih dulu menyambar daripada sang istri. Sarah kalah cepat padahal ia sudah mangap-mangap tadi. Bi Ina menggenggam erat serbet yang ada di tangannya. Ia merasa kegugupan telah melanda dirinya, hingga udara di ruangan tersebut terasa tak cukup. Bagaimana kalau ternyata dugaannya salah? Selagi Cila masih sibuk dengan mual di perutnya, akhirnya Bi Ina menceritakan apa yang dilihatnya, semua keanehan yang terjadi secara tiba-tiba pada diri Cila. Bukan ingin mengadu, namun alangkah lebih baiknya jika Sarah dan Pram tahu, pikir Bi Ina. Sarah menutup mulutnya yang sedikit menganga dengan kedua tangan, sedangkan Pram hanya membatu di tempatnya. "Tidak mungkin. Ina, kamu tidak bohong kan?" tanya Sarah mencoba meyakinkan bahwa semua itu tidaklah benar. Namun, sebelum Ina menjawab, Cila datang, berdiri di antara ketiganya dengan raut kebingungan. Kenapa semua orang menatap ke arahnya dengan tatapan seperti itu? Terlebih ibunya, kini Sarah langsung menghadap ke arah Cila dengan air muka yang tampak serius. Menelisik Cila dari atas hingga bawah, terlihat lebih berisi, batin Sarah. "Cila, Mama mau tanya, tapi Cila harus jawab jujur ya. Apa benar kamu sering muntah-muntah saat pagi hari seperti ini?" tanya Sarah dengan bola mata yang sudah nampak memerah. Namun, tetap ia tahan, karena percaya pada putrinya, bahwa gadis itu tidak mungkin melakukan itu semua. Entah Cila menyadari atau tidak, ia justru mengangguk dengan wajah poyosnya. Pram memejamkan matanya sejenak, melihat jawaban putri semata wayangnya. "Apa benar, kamu juga suka menitip pada Bi Ina mangga muda?" lanjut Sarah pada pertanyaan kedua. Lagi, Cila mengangguk, namun kali ini sedikit ragu, karena melihat tatapan ayah dan ibunya mulai berbeda, ada kilatan amarah dan kecewa di sana. "Cila," jawab Mama dengan jujur, "kamu hamil." "Dek." Cila terhenyak dengan netra yang membola, refleks ia memegangi perutnya yang terlihat masih rata. Matanya yang memerah memandang ke arah ayah dan ibunya secara bergantian. Ia menggigit ribier bawahnya, ia tidak tahu harus menjawab apa, karena ia pun tidak tahu bahwa ada nyawa lain yang bersemayam dalam rahimnya. "Cila," jawab Mama. Sarah sedikit membentak. Dan Cila hanya bisa menggeleng, tanda ia tidak tahu. Nafas Sarah memburu, kedua tangannya terangkat dan memegang bahu putrinya. Matanya memancarkan rasa penasaran yang menggunung. "Jawab Mama Cila, benar kamu hamil?" tanya Sarah sekali lagi, ia harap anaknya berkata tidak dengan lantang. Namun, seperti menelan empedu, Sarah dihadapkan kembali dengan kekecewaan. "Cila tidak tahu Ma, Cila tidak tahu." Gadis itu terus menggeleng, air matanya luruh,
bukan karena tidak mau menerima arti hadir janin itu, tetapi posisinya serba salah, dan entah kenapa ia merasa takut sekarang. Tangan Sarah sedikit mencengkram kuat. Jadi benar kamu melakukannya. Kalau kamu menjawab tidak tahu, ada kemungkinan kamu hamil Cila. Gadis berponi itu bergeming, terus terisak tanpa mau menjawab, mulutnya terasa keluh. Hingga akhirnya, Pram yang sedari tadi hanya terduduk dengan lesu, meraih pergelangan putrinya dan menyeretnya keluar dengan sedikit frustasi. Katakan, siapa orang itu, yang berbuat ini padamu, tunjukkan di mana rumahnya. Ucap Pram dingin, dan hal itu sukses membuat Cila semakin menangis kencang. "Pak, maafin Cila." Isak itu tercekat. Seketika Pram menghentikan laju kakinya tepat di depan pintu, beralih menatap Cila yang terus menangis di belakang dirinya. Kata maaf itu seolah menjadi bukti, bahwa putri mereka memang telah melakukan perbuatan hina itu. Dahara dalam diri Pram mendidih hingga ke puncak ubun-ubun. "Alasan apa kamu melakukan ini? Hah? Kurang apa papa dan mama mendidikmu? Apa kami terlalu memanjakanmu? Kamu jadi semena-mena seperti ini." Teriak Pram dengan keras, ruang sunyi itu pecah oleh suara bassnya, tak ada yang mampu untuk menegakkan kepala sekarang, semuanya diam dan senyap. Bahkan Sarah, hanya bisa mematung di tempatnya, menonton sang suami yang tengah meluapkan kekecewaannya pada putri mereka. Dadanya pun terasa sesak, air matanya tak bisa dihentikan, mengalir deras seperti takkan pernah habis. Cila cinta sama dia Pak. Plak. Satu tamparan keras melayang, Cila memegang pipinya yang terasa panas dengan air mata yang bercucuran, tetapi tamparan itu tak berarti apa-apa sekarang, ketimbang rasa kecewa yang ia torehkan di hati kedua orang tuanya. Ia telah melemparkan kotoran ke wajah mereka berdua. Omong kosong. Cinta tidak begini, Cila. Harusnya kamu sedikit lebih pintar, dan gunakan otakmu. Sekarang katakan siapa orang itu. Memekik dengan sorot mata yang semakin menajam. Suara teriakan Pram yang begitu kencang, sampai ke telinga sang mama dan juga Ardin. Kedua orang yang sedang sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing itu, langsung memutuskan untuk melihat, apa yang sebenarnya terjadi dengan tetangga sekaligus sahabat mereka itu. Begitu mereka sampai di halaman rumah Pram, keduanya dibuat terperangah, melihat Cila yang sedang menangis, dan sang ayah yang terlihat sangat marah. Katakan Cila, siapa pria berandal yang menghamilimu? Sentak Pram untuk kesekian kali, melihat putrinya yang hanya bergeming sambil terus terisak dan meremat kedua tangannya yang terasa mengeluarkan keringat dingin. "Pa," lirih Cila, "Cila minta maaf, Pa." Pram mengguncang kedua bahu Cila. "Papa, tidak hanya menyuruhmu minta maaf Cila, kami ingin tahu siapa ayah dari anak itu, siapa?" "Albert. Albert ayah dari anak itu." Semua orang melihat ke sumber suara, tak terkecuali Sarah. Ia langsung melipir keluar dan melihat ke arah seorang lelaki dengan nafas yang terengah-engah karena telah berteriak sekencang-kencangnya, mengakui bahwa janin yang dikandung Cila adalah hasil buah cinta mereka. Ya, lelaki itu adalah Albert. Merasa lama menunggu gadisnya di dalam mobil, akhirnya Albert memutuskan untuk mengintip. Namun reaksinya tak berbeda jauh dengan kedua orang tuanya. Ia terperanjat, mendengar Pram yang menanyakan ayah dari anak yang dikandung gadisnya. Sang mama sedikit terhuyung, namun segera ditangkap oleh Ardin. Nafasnya terasa tercekat, mendengar dengan jelas pengakuan Albert. Albert berjalan menuju Pram dan juga Cila. Ia sedikit melirik ke arah kedua orang tuanya, namun ia tidak berhenti. Kini tujuannya adalah sang gadis. Ia tahu Cila tengah merasa takut sekarang. Dan ia tidak mau Cila merasakan ketakutan itu hanya sendiri. Om. Buff. Baru satu kata yang Albert ucapkan, pukulan telak langsung Pram berikan.
ia menyerang dengan membabi buta hingga membuat lelaki muda itu tersungkur ke atas tanah. Namun, dengan sisa tenaganya Albert bangkit, lalu bersimpuh di kaki Pram. Dan Pram memberikan kembali tendangannya, membuat Cila memekik. Albert berusaha bangkit, kembali terduduk dan merendah serendah-rendahnya. "Om, aku minta maaf, tapi aku janji, aku akan bertanggung jawab." Ucap Albert meyakinkan, ia tak peduli pada setetes darah yang mengalir dari sudut bibirnya akibat pukulan Pram, yang ia mau sekarang hanyalah restu dari pria paruh baya tersebut. Pram menaikkan satu alisnya. "Jangan kamu. Om, aku dan Cila memang bersalah, tapi kami benar-benar saling mencintai, tolong." "Aku tidak. Jangan larang kami Om, kami mohon izinkan kami menikah," tukas Albert. "Lalu bagaimana dengan Monica?" timpal Ardin tiba-tiba. "Kamu juga harus bertanggung jawab padanya." Albert melirik sekilas sang ayah, rasa benci itu semakin memuncak, di saat seperti ini ayahnya masih membahas tentang Monica. Sial. Lelaki muda itu berbalik kembali menghadap ke arah Pram. "Om, percaya padaku, aku hanya melakukannya dengan Cila, dan mengenai pengaman itu." Melirik Ardin tajam. "Itu memang milik Albert, tapi aku menggunakannya saat bersama Cila Om. Tolong percaya pada Albert." Terangnya dengan begitu jujur. Ia runtuhkan sejenak rasa gengsinya. Terisak, lelaki itu benar-benar lemah sekarang. Albert terus merengek seperti anak kecil yang minta dibelikan mainan pada kedua orang tuanya. Ia tidak tahu lagi harus dengan apa ia membuktikan kesungguhannya terhadap Cila. Kesalahannya memang begitu besar, tetapi ia sudah meyakinkan diri untuk menebus kesalahan itu. Tak ingin membuat Albert hanya sendiri menghadapi sang ayah, Cila yang masih menangis ikut terduduk di samping lelaki itu. "Pak, tolong restui kami, Kak Albert sudah berjanji akan bertanggung jawab, Pak." Tak ada kata lain selain maaf yang terlontar dari mulut keduanya. Pram tersenyum. "Heh, kalian ini lucu. Pak, aku mohon." Pinta Cila dengan mulut yang terus bergetar. "Kalian renungi. Kami akan merenungi kesalahan kami Om, tapi aku benar-benar minta restu Om sekarang." Potong Albert. "Aku berjanji akan menjaga Cila dan anak kami. Kalian ini. Pak, please. Cila janji nggak akan kecewain Papa sama Mama lagi." Cila mengikuti Albert, untuk terus memohon. "Cukup. Pak, Om. Aish, berhentilah menyela. Aku hanya ingin kalian secepatnya menikah." Kompak Cila dan Albert. Lanjut ke bab 30.